Baik, langsung saja kita masuk ke Quizizz.com, kemudian kita langsung saja masuk, bisa menggunakan Google, kemudian belajar ID juga bisa ya. Di sini saya akan masuk menggunakan Google. Kebetulan Chrome saya terintegrasi dengan Google dari akun belajar.id. Di sini kita pilih buat dan video interaktif ya. Nah, kita akan membuat video interaktif. Ada 3 cara, kita langsung saja pilih yang bagian kedua, tadi yang di tengah. Kita langsung import dari YouTube. Di sini kita masukkan linknya. Oke, kita pastekan atau bisa juga kita masukkan judulnya. Tapi teman-teman harus sudah apa ya, sudah punya dulu video mana yang akan dimasukkan dalam kuisis ini ya. Kebetulan ini saya menggunakan video saya sendiri dari channel saya sendiri. Oke, di sini bisa juga kita atur atau kita pilih mau dari timer yang keberapa ya, videonya berapa menit. Kalau sudah kita proses. Nah, nanti di sini akan muncul pertanyaan yang sudah ada, kita hapus saja dan kita tambahkan pertanyaan baru ya. Banyak sekali pilihan pertanyaannya. Bisa juga kita buat catatan dulu untuk di awal. Nah, di sini saya buat catatan. Simaklah video ini sampai selesai dan jawablah setiap pertanyaan yang muncul. Oke, kemudian kita simpan. Ini nanti akan kita letakkan di bagian awal ya, sebelum video ini diputar atau disimak oleh siswa-siswi kita. Oke, ini disesuaikan saja, simpan. Nah, ini ada tandanya ya. Kita taruh di bagian awal. Kemudian kita kalau misalkan mau memasukkan kuisnya, kita harus siapkan dulu ya kuisnya dan kita juga harus menontonnya terlebih dahulu video ini supaya kita bisa menempatkan kuisnya di menit keberapa ya. Seperti ini saya contohnya di menit kesekian saya akan memasukkan kuis dengan jenis uraian ya, uraian. Oke. Kenapa Indonesia memiliki keberagaman? Sudah. Kemudian kita langsung saja simpan kalau sudah ya. Ini sepertinya tadi jenisnya uraian ya, isai ya. Nah, di sini di menit kesekian. Kemudian kita play lagi. Kita play lagi misalkan di menit keberapa untuk soal berikutnya dengan jenis yang berbeda ya. Oke, soal kedua, ini kira-kira ada di menit berapa nih? Oke, kalau saya menempatkan soal ini biasanya di sebelum video itu menjelaskan materi terkait, ya, atau sesudah materi terkait. Nah, di sini saya pilih yang apa ya enaknya ya? Yang ini deh. Oke, kita pilih yang seret ya, seret soal, drag and drop ya. Di sini saya akan memasukkan gambar. Nah, saya siapkan juga gambarnya ya, sudah saya siapkan gambarnya. Ini berkaitan dengan ragam budaya ya yang dimiliki di Indonesia. Di sini saya masukkan salah satu alat tradisional. Nah, di sini kita ketikkan pertanyaannya. Yang terdapat pada gambar tersebut misalkan adalah alat atau senjata dari daerah. Oke. Terus kita di sini pilih Nusa Tenggara Timur. Yang benarnya ya, opsi benarnya ya. Kemudian kalau sudah kita tuliskan opsi benar, maka di sebelahnya ada opsi salah. Kita buat opsi salahnya. Silakan mau satu atau mau dua opsi salahnya boleh ya. Tergantung Bapak Ibu. Cuman jangan banyak-banyak. Paling ya minimal dua lah ya, maksimalnya ya tiga atau empat gitu kan. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Kita tarik lagi. Ini di menit keberapa? Kita tengok dulu nih. Video pembelajarannya membahas tentang materi apa gitu kan. Oke. Terus di sini Bhinneka Tunggal Ika ya. Karena tadi pengertian ya materinya saya akan memutarkan di video itu materi atau menjelaskan materi tentang apa itu pengertian Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi sebelum materi itu dijelaskan dalam video ya, maka kita buat dulu soalnya.
Nah, ini jenis soal yang drag and drop atau seret dan lepas. Oke, di sini bineka artinya titik 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 ya, atau kita buatkan kolom untuk jawabannya, tunggal artinya, ika artinya apa. Berarti yang benarnya harus ada 3. Yang salahnya pengecohnya ya tadi boleh berapa ya? 3 lah ya, minimal 3. Karena yang benarnya 3. Kemudian yang nomor 4, kita simak dulu videonya, kemudian kita baru tempatkan di mana letak kita akan membuat soalnya ya. Ini saya akan buat soal apa ya? Seret dan tempatkan lagi ya, drag and drop ya. Nah, kutipan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada kitab Kakawin, jawabannya kan Sutasoma ya, karangan Empu Tantular. Kita berikan opsi yang salahnya. Oke, 2 lah minimal ya, maksimal 3. Ini kelebihan saya. Oke, kita simpan lagi. Selanjutnya kita simak lagi videonya. Ini udah berapa soal ya? 4 soal ya. Kita simak dulu videonya. Terus kita tempatkan lagi di mana kira-kira letak soal itu akan dimunculkan. Nah, ini materinya membahas tentang pasal atau peraturan yang berkaitan dengan apa tadi? Lambang negara ya, lambang negara. Oke, ini saya tengok dulu di videonya. Nah, ini soalnya saya tempatkan di menit ke berapa tadi? Kesekian ya. Pertanyaannya adalah kapan lambang negara Garuda Pancasila secara resmi digunakan? Oke, ini pilihannya ada 4 option. Kalau mau ditambah juga masih bisa ya, opsinya biasanya maksimal 5. Kita tengok dulu materinya. Oke, ini dari videonya ya, video dari YouTube saya ya. Sudah, kita ganti pertanyaannya. Kita simpan, kalau sudah selesai, baru kita lanjutkan lagi. Pertanyaan ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tengok dulu materinya ya. Oke, baru kita buat lagi pertanyaan. Saya buat pilihan ganda lagi. Lambang negara Garuda Pancasila tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal berapa? Nah, di sini saya buat 4 option saja. Oke. 30, mulai dari 35 deh. 36, 36A, kemudian ininya 36B. Yang terakhir 36C. Jawaban benarnya adalah 36A. Oke, soal berikutnya. Oh, ini mau saya tambahkan lagi. Supaya opsinya ya, pilihannya 5 semua. Karena jenjang SMA ya biasanya 5. Oke. Kita simpan. Jadi teman-teman bisa ngedit juga ya, masih bisa ngedit soal yang sudah kita buat. Berikutnya kita baca lagi materinya yang ada di video tadi, terus oke, di bagian mana kita tempatkan soalnya. Kita pause dulu ya, pause, kemudian baru muncul pilihan soalnya. Di sini saya akan membuat soal isai. Karena tadi ada gambar suku Baduy, jadi di sini saya coba buatkan soal terkait dengan suku Baduy. Baik, soal berikutnya, soal nomor 8. Oke, kita coba tengok dulu materinya ya. Terus kalau sudah cocok waktunya atau tempatnya di mana soal itu akan muncul, maka kita pilih jenis soalnya, baru kemudian kita buat soalnya ya. Di sini saya akan buat soal yang berkaitan dengan apa tadi? Cara menyikapi ya. Ini sebenarnya ada kekeliruan di bagian ini. Harusnya bukan tidak ya, harusnya di sini
berikut adalah cara yang tepat. Jadi tidak ada kata tidaknya, cara yang tepat dalam menyikapi keberagaman. Jadi nanti jawabannya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti ini kan drag and drop. Ada pilihan nanti jawabannya di sini. Anak-anak itu memilih jawaban benar yang jumlahnya itu ada 5 ya. Itu tadi ada kekeliruan di soalnya. Kemudian berikutnya nomor 9. Nomor 9 ini sudah mau akhir dari videonya. Saya buat pertanyaan pilihan ganda di sini. Tapi saya rubah bukan satu jawaban benar, tapi untuk beberapa jawaban benar ya di sini. Beberapa jawaban benar. Oke. Apa tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan? Apa saja tujuan negara yang terdapat pada pembukaan? Jadi kan tujuan negara ada 4. Berarti di sini kita mencari jawabannya itu bukan hanya satu ya, tapi lebih dari satu. Makanya kita aktifkan di bagian beberapa jawaban yang benar. Setelah itu kita baru bisa menceklis semua jawaban yang benarnya ya. Apa saja tadi tujuan negara ya, tujuan negara di pembukaan. Ada 4 ya. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi. Nah, ini yang salahnya merencanakan pembangunan. Oke. Oke, berikutnya yang terakhir. Ya, Bapak Ibu tinggal simpan saja. Diberikan di sini keterangan untuk di bagian namanya sesuai dengan materinya. Mata pelajarannya sesuaikan, kelasnya juga sesuaikan ya. Kalau saya kelas 10 dan kita unggah gambarnya. Kemudian kita simpan. Oke, kita buat publik saja dan selesai. Tinggal kita mainkan. Namun di sini silakan bisa di cross check terlebih dahulu dan bisa kembali diedit untuk soal-soal interaktifnya. Kalau sudah sesuai, tinggal mainkan sekarang atau kita tugaskan. Ya, bisa juga direview tadi ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih.